Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Resa, pemirsa, kalau kemarin kita disibukkan dengan pandemi COVID-19, nah kali ini ada lagi hal baru yang ternyata harus diwaspadai oleh masyarakat. Ada ancaman baru terkait dengan penyakit hepatitis misterius akut yang diderita oleh sejumlah anak-anak, tapi tidak menular kepada orang dewasa. Nah, sejumlah anak kecil memang dilaporkan meninggal dunia akibat penyakit hepatitis yang belum teridentifikasi sampai dengan saat ini. Tapi tahukah Anda bahwa hepatitis sudah lama membahayakan masyarakat dunia? Nah, kita akan lihat paparan datanya tentang hepatitis berikut ini. Tanggal 28 Juli ini merupakan Hari Hepatitis Sedunia. 28 Juli diperingati sebagai hari untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya kita lebih sadar, kita lebih hati-hati untuk mau mencegah bersama penyebaran dan penularan hepatitis. Hepatitis sendiri sebenarnya merupakan kondisi peradangan hati yang disebabkan oleh virus. Nah, hepatitis ini pertama kali dideteksi oleh Baruch Blumberg, yang ini merupakan foto dari Dr. Baruch Blumberg yang merupakan penemu hepatitis B. Kasus pertama ini pertama kali ditemukan pada tahun 1964 dan Dr. Blumberg ini juga yang menemukan dan juga mengembangkan vaksin dari hepatitis B ini. Selain itu, 28 Juli ini merupakan hari ulang tahun dari Dr. Baruch Blumberg ini untuk diperingati sebagai Hari Hepatitis Sedunia. Selanjutnya kita lihat lagi pemirsa, ada beberapa catatan terkait dengan kasus hepatitis di Indonesia dan juga di dunia. Kalau kita lihat ada 18 juta penduduk Indonesia yang terdata terinfeksi hepatitis B. Mungkin ada banyak lagi, lebih dari 18 juta tapi tidak tercatat. Selain itu 2,5 juta lainnya merupakan orang-orang yang terinfeksi hepatitis C. Dan 6-7 dari 10 pasien hepatitis B atau C ini ternyata menunda kunjungan rawatan mereka ke rumah sakit. Sedangkan kalau dari catatan WHO saat ini ada kurang lebih 500 juta penduduk dunia yang ternyata terpapar hepatitis. Hepatitis pemirsa ternyata juga tercatat membunuh 1,5 juta penduduk setiap tahunnya. Dan diprediksikan oleh WHO ada 1 dari 3 orang terpapar hepatitis di dunia. Kita lihat pula selanjutnya. Di slide selanjutnya akan ada paparan terkait Global Burden of Disease, GBD. Ini ada data yang disampaikan di tahun 2019, angka kematian akibat hepatitis akut di Indonesia saja. Ini angkanya mencatat 2,14 rasionya dari 100.000 penduduk. Jadi sebenarnya dari 100.000 penduduk ada saja banyak yang terjangkit hepatitis dan ini tentu harus kita waspadai bersama. Sedangkan dari WHO juga ada temuan terbaru bahwa di dunia setiap 30 detik ada 1 orang yang meninggal dunia karena hepatitis. Sebenarnya kalau kita bicara soal hepatitis banyak rembetannya. Terkait dengan permasalahan hati bisa beralih ke gagal hati, kemudian ke sirosis, kemudian bahkan sampai kanker hati, bahkan menimbulkan kematian. Nah, ini yang merupakan harus kita waspadai bersama. Kemudian apa sebenarnya hepatitis? Hepatitis sebenarnya ada beberapa jenisnya pemirsa. Ada hepatitis A, B, C, D, E, dan ada juga sekarang hepatitis G yang sudah dilaporkan. Dari keseluruhan hepatitis B dan C yang bisa menyebabkan hepatitis kronis. Sebenarnya tidak bergejala akut, namun perlahan ternyata menimbulkan kerusakan hati. Ini yang ternyata bisa menimbulkan sirosis, kemudian ada gagal hati, bahkan kematian. Nah, kalau kita lihat bersama, sebenarnya gejalanya serupa. Gejalanya mungkin terlihat mata menguning dan banyak gejala-gejala yang sudah disampaikan kepada halayak. Kalau kita lihat apa sebenarnya perbedaan pada penyembuhan dan juga penularan penyakit, kalau penyebabnya infeksi ini sebenarnya macam-macam di setiap virusnya, tapi biasanya serupa. Mulai dari menular dari transfusi darah, kemudian jarum suntik, hubungan seksual. Selain itu ada juga pemirsa yang bisa diturunkan dari ibu hamil kepada bayi di dalam kandungannya. Nah, kalau kita bicara soal pengobatan, saat ini sebenarnya sudah ada antivirus untuk mencegah hepatitis B dan juga C. Namun kendalanya adalah masih mahal dan susah untuk dijangkau oleh masyarakat. Sedangkan vaksinasi ini bisa dilakukan, tapi hanya untuk mencegah hepatitis B saja.
Selanjutnya kita lihat lagi ada yang baru terjadi akhir-akhir ini dan menggemparkan tidak hanya di Indonesia saja tapi banyak negara-negara lain di dunia. Ini berawal pemirsa pada 5 April 2022 ada beberapa laporan dari Inggris kepada WHO terkait dengan 10 orang anak yang terdeteksi mengalami hepatitis akut tapi misterius. Kalau kita lihat datanya, ini merupakan data yang pastinya akan terus bertambah dan juga berkembang lagi. Di 6 Mei dilaporkan di Inggris ada 163 kasus hepatitis yang menyerang anak, namun ini belum bisa diidentifikasi apa sebenarnya penyebab ini. Kemudian di Amerika Serikat juga tercatat ada 109 kasus di tanggal yang sama. Nah, kalau kita bicara di Jakarta, kita bicara di Indonesia sedikit berbeda. Di Jakarta mungkin yang dilaporkan adalah 3 kasus yang meninggal di tanggal 7 Mei 2022. Sedangkan pemirsa, akhir-akhir ini ada juga baru fenomena yang terjadi, ada 114 kasus suspek bagi anak-anak yang ada di Jawa Timur. Katanya ini ada beberapa yang terjangkit serupa dengan hepatitis atau yang disebut dengan penyakit kuning. Nah, kalau kita lihat lagi ternyata di Indonesia juga mengalami hal yang serupa. Tidak hanya di Inggris, Amerika, dan Indonesia saja, tapi juga banyak negara-negara lain, ada di Jerman, ada di Israel. Datanya terus bertambah, datanya terus berkembang, dan sampai saat ini sedang dilakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan apa sebenarnya penyakit ini. Kita lihat di Jawa Timur terkait dengan angka yang cukup menakjubkan ini ada 114 suspek anak. Kemudian ada pernyataan yang disampaikan dari Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Dr. Erwin Astatriono, yang mengatakan setelah dapat informasi 114 tidak terkait dengan hepatitis, virus yang belum diketahui penyebabnya, tapi sindrom jaundice, SKDR, Sistem Kewaspadaan Dini, itu adalah aplikasi menerima laporan ada pasien yang dicurigai. Nah, pemirsa, permasalahannya adalah pada saat ada beberapa kasus suspek, katakanlah 114 anak yang disuspek sebagai penderita hepatitis akut ini menjadi salah satu bahan pertimbangan bahwa nantinya jika ada yang menunjukkan tanda-tanda, kalau ada tanda-tanda terkait dengan hepatitis, nah mungkin sudah saatnya untuk dibawa ke rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tentunya ini menjadi salah satu upaya untuk kita bersama-sama dengan pemerintah membantu pencegahan dari penularan penyakit hepatitis akut kepada anak-anak ini. Nah, demikian Reza, ada paparan data terkait dengan hepatitis akut untuk hari ini. Baik, terima kasih Valen atas pemaparan komprehensifnya terkait dengan hepatitis akut misterius tersebut.